Selamat malam. Halo. Ketemu lagi di episode kedua dari The Gift from God. Episode Kami Belajar. Yes. Selamat malam, kami dari pasangan The Tali Pinggang sendirian. Tali pinggangnya lagi jomblo. Gitu nggak, Beb? Iya. Sedikit informasi buat penonton yang bertanya-tanya, apakah AC-nya sudah dingin? Sudah dingin. Kami sudah ganti pipa AC. Kita nggak cerita AC di YouTube sih. Oh iya, kita nggak cerita AC di YouTube, lupa. Aduh, ya ampun. Padahal tag pertama udah inget loh. Aduh, ya oke. Lanjut lah ya. Hari ini kita mau bagi apa yang kami pelajari dari renungan dari YouVersion. YouVersion renungannya ini nih. Choosing to lose wins in marriage. Nanti link renungannya kita ditaruh di description di bawah. Mantap ya, description kayak YouTuber. Kamu senyum-senyum aja, nggak kering tuh giginya. Oke. Oke. Kita masuk konten ya. At least dia udah ngomong. Nah, buat teman-teman bagus yang udah nikah punya devotion bareng-bareng pasangannya. Ya, setuju. Ini kita udah selesai devotionnya minggu lalu. Kita lagi devotion yang lain, tapi dari devotion ini kita belajar bahwa pernikahan itu bukan kompetisi. Yes. Nah, kita itu setiap kita by nature ya selalu pengen untuk berkompetisi. Dan selalu kita pengen jadi yang terbaik, selalu pengen jadi yang top nomor 1. Ada di sini ditulis di hari keberapa gitu, hari ke 3 atau 4 ya, Ayrton Senna, pembalap top dunia F1, dia bilang, saya diciptakan bukan untuk yang kedua atau yang ketiga, saya diciptakan untuk menjadi yang pertama. Dan menariknya adalah dia meninggal dunia tabrakan tahun 94 di posisi ketika dia lagi di posisi pertama. Jadi kita by nature selalu berusaha untuk berkompetisi sama orang. Ya itu baik, tapi kalau kita nggak hati-hati, kita bawa itu ke dalam pernikahan, maka kita akan membuat pasangan kita jadi kompetitor kita. yes. Dalam hal apa? Banyak. Dalam hal argumen, contoh misalnya, kita merasa argumen kita benar dan argumen dia salah, lalu kita berkompetisi untuk menunjukkan argumen siapa yang paling benar. Ya. Biasanya end up-nya adalah ya menang argumen salah satu pasangan, tapi hubungannya udah nggak gitu. Ya mungkin mengorbankan hubungannya gitu. Jadi penting banget untuk membiarkan kekalahan itu menang dalam pernikahan kita. Karena kebanyakan case dalam pernikahan itu cara nggak sadar kita berkompetisi sama pasangan kita. Gitu, siapa yang lebih hebat. Ya kita seringkali survival of the fittest, survival of the greatest. Tapi marriage itu bukan hutan rimba. Marriage itu adalah taman Eden. Bukan begitu, Beb? Tepat sekali. Gimana kalau kamu belajar apa? Ini nih renungannya ngomong-ngomong 5 hari ya. Plannya 5 hari. 5 hari belajar tuh banyak dapat banget gitu loh. Terutama soal ya tadi gitu loh, kita harus membiarkan kekalahan itu menang dalam pernikahan gitu loh. Siapa yang kalah? Ego kita yang kalah. Ego salah satu pihak atau masing-masing pihak lah katakanlah. Tapi ingat, waktu ego itu kalah, pernikahan menang gitu loh. Betul. Jadi yang paling penting adalah pernikahannya, bukan lagi ego aku ataupun ego dia gitu loh, tapi pernikahan. Kenapa? Karena waktu kita nikah, kita udah bukan lagi 2, tapi kita 1 gitu loh. Jadi nggak ada lagi aku, nggak ada lagi dia gitu, yang ada kita. Nah, dan kita harus membiarkan kita yang menang itu pernikahan itu sendiri gitu loh. Nah, gimana caranya? Harus rendah hati. Kuncinya sih rendah hati. Walaupun kita ngerasa, kadang-kadang kita mungkin ngerasa kita benar gitu, pasangan kita salah gitu ya, tapi
kalau kita mau merendahkan hati kita mau merendahkan ego kita, ya udah gitu loh, pernikahan kita yang menang gitu loh. Walaupun memang nggak enak misalnya buat pribadi kita gitu ya, tapi ingat tujuannya bukan untuk pribadi tapi untuk pernikahan, itu yang paling penting. Dan kayak tadi kata Gideon, jangan anggap pasangan itu kompetitor gitu loh, pandang dia sebagai partner kita gitu loh. Kalau kita lihat dia sebagai partner, jadinya kita pengennya sama-sama sukses gitu loh. Betul. Sama-sama pernikahan kita sukses gitu Betul. loh. Tapi kalau kita pandang dia sebagai kompetitor, ya bukan pernikahan kita yang berhasil gitu loh. Dan waktu kita pernikahan kita nggak berhasil, kita yang gagal. Betul. Gitu loh. Jadi kita nggak menang sebenarnya, kita kalah. Kenapa? Karena pernikahan kita gagal gitu. Jadi kuncinya rendah hati. Betul, tadi aku pegang-pegang handphone bukan lagi belajar apa ya, tapi ini handphone bunyi mulu. Temennya dia namanya Vita, tapi jago video editingnya top. Baik lagi ke topik ya. Jadi pernikahan dan ego itu kayak air dan minyak, nggak bisa ngeblend. Yang air, yang pernikahan atau yang saya malah habis matiin semut. Yang air itu yang pernikahan atau yang ego kira-kira menurut kamu? Yang air itu pernikahan. Salah. Yang air itu adalah ego. Oh, ya udah, berarti biarkan dia yang menang. Itu adalah suatu sikap yang jangan ditiru. Loh kan kita mau mengalah untuk apa? Untuk pernikahan. Oh, benar nggak? Berarti emang kamu punya argumen. Jadi Kenapa? nggak perlu- Emang kamu punya argumen. Emang kamu punya argumen kenapa air itu adalah ego. Lebih baik tidak usah diperpanjang. Nah, hal itu adalah hal yang baik ya. Tidak usah diperpanjang. Ya, jadi kita belajar bahwa pernikahan itu bukan kompetisi. Walaupun kita kalah nggak apa-apa. Itu juga nggak ada trofinya bro. Emang ada trofi argument of the year? Mana ada bro dalam pernikahan? Lu nggak lagi 2 tapi 1. Tapi ini episode ke 2. Oke. Jangan lupa ini episode kedua, tapi lu tetap 1. Oke. Jadi kita berharap bahwa semua yang udah nikah atau yang berencana menikah pegang satu prinsip bahwa marriage is not a competition. Yes. Ini ada kata-kata yang bagus nih di hari yang kelima, biar gue kasih lu spoiler. It is better to lose your pride with someone you love rather than to lose that someone you love with your useless pride. Yes. Yang ngomong namanya John Ruskin. Nah ini John Binsar. Oke. Yang ngomong John Ruskin, yang baca John Binsar. Mantap. John double John. Ya. Terima kasih John. Yang John Ruskin married sama John Ruskin nikah sama Deborah Ruskin. John Binsar nikah sama Deborah Binsar. Oke. Kalau itu so tahu, mohon maaf. Ya. Nah, jangan juga menghina suami saudara sok tahu, apalagi di tempat umum. Ya, itu namanya menghancurkan Oh ya, mohon maaf ya. Nah, suami. cepet minta maaf dulu. Ya. Asik gitu ya. Jadi langgeng selalu Yes. ya, kayak bus antar kota. Langgeng Jaya. Oke, inget ya, jangan pertahanin ego, pertahanin pernikahan. Yes. Itu dari yang kami pelajari dari hari kedua. Buat teman-teman yang mau nikah, yang sudah nikah, atau yang pengen tahu tentang pernikahan, belajar ini. Ya. Ini bukan buat teman-teman yang sok tahu. Ini hanya untuk teman-teman yang pengen tahu. Yes. Oke, sekian dari kami. God bless you. Sampai ketemu lagi di episode ketiga. Dadah. Kita mau balas WA-nya si Vita dulu. Ya, bye-bye. Bye-bye. Nah, ini nggak dipakai cincin. Ya, Ya udahlah. dadah. Yuk, bye-bye. Dadah.